memiliki manusia sejak lahir dan bersifat universal, tanpa adanya perbedaan atas dasar bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dengan juri yang arif, terpelajar, lagi bijaksana, perkenalkan saya Faza Fadila selaku pembicara pertama dari tim Husni Tamrin dengan standing position kontra yang akan mendudukan mosi perdebatan dalam ranah akademik konseptual serta akan memberikan konklusi dan solusi. Adapun pembicara kedua kami yaitu Ahmad Hussein Abdillah yang akan memaparkan dalam ranah yuridis normatif, dan pembicara ketiga kami, Ahmad Nazarullah, yang akan memaparkan mosi perdebatan kali ini dalam ranah empiris dan studi komparatif. Secara tegas, lugas, dan jelas, kami tidak menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni pelarangan perkawinan beda agama pasca terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2023. Dewan juri yang kami hormati, pernikahan beda agama diperbolehkan di Indonesia karena hukum perkawinan di Indonesia tidak secara tegas mengatur hal ini. Pada dasarnya, tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang sangat diskriminatif karena tidak sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang membatasi agama warga negaranya. Hal ini sesuai dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dewan juri yang kami hormati, pada konteks hierarki perundang-undangan, SEMA memiliki kedudukan yang berada di bawah undang-undang dan tidak setara atau lebih tinggi daripadanya. SEMA tidak boleh melarang hakim menolak perkara dan bersifat mengatur. Sedangkan pada SEMA nomor 2 tahun 2023 tersebut mengandung ketentuan yang melarang hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Menurut seorang ulama tafsir di Indonesia, Muhammad Quraisy Shihab, yang mengatakan bahwa pernikahan yang tidak tercatat merupakan tindakan pelecehan terhadap perempuan karena tindakan tersebut mencabut hak-haknya dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama merugikan perempuan. Sekian dan terima kasih. Thomas Jefferson mengatakan, hak asasi manusia merupakan kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara, melainkan pemberian dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang arif, terpelajar, lagi bijaksana, serta seluruh insan juri yang berbahagia, perkenalkan saya Ahmad Hussein Abdillah selaku pembicara kedua dengan standing position kontra, yang dengan tegas tidak menyepakati mosi perdebatan kita kali ini, yakni pelarangan perkawinan beda agama pasca terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2023. Melanjutkan bangunan argumentasi pembicara pertama kami dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang dimana hal tersebutlah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dapat dianggap sebagai bagian integral dari hak-hak ilmiah tersebut. Pun Dewan juri yang kami hormati, hal tersebut kembali menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia yang dimana hal tersebut sangatlah berhubungan dengan teori hak asasi manusia, Natural Rights Theory oleh John Locke, yang dimana beliau menekankan bahwa setiap individu memiliki hak ilmiah yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan properti. Pada SEMA nomor 2 tahun 2023 tentu saja berpotensi untuk membatasi hak ini, khususnya bagi mereka yang ingin membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Kemudian dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Yang hal ini selaras juga dengan teori kebebasan beragama oleh John Stuart Mill yang berpendapat bahwa kebebasan individu termasuk kebebasan beragama hanya boleh dibatasi untuk mencegah kerugian pada orang lain. SEMA nomor 2 tahun 2023 dapat dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan beragama, khususnya dalam konteks praktik perkawinan yang diizinkan oleh negara dan oleh agama tertentu. Kemudian negara seharusnya tidak mengintervensi praktik keagamaan selama tidak ada bukti konkret bahwa
Praktik tersebut merugikan masyarakat secara langsung. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia mengatakan dalam pasal 23 ayat 2 yang berbunyi hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga haruslah diakui. Sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak untuk menikah tanpa diskriminasi. Hal ini selaras juga dengan teori relativisme budaya oleh Frank Boas yang menjelaskan bahwa nilai-nilai dan praktik budaya harus dipahami dalam konteks masyarakat di mana sekarang mereka berkembang tanpa menerapkan standar universal yang ngaku. ICCPR sebagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia untuk mengakui hak universal lelaki dan perempuan untuk menikah dan membentuk keluarga. Namun penerapan hak ini juga harus mempertimbangkan konteks budaya agama yang beragam di Indonesia. Hal ini juga tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 garing PUU strip 6 tahun 2008 yang menegaskan bahwa surat edaran tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang harus diakui dalam sistem hukum Indonesia. SEMA tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar hukum yang mengikat dalam sistem peradilan. Hal ini juga tercantum atau selaras dengan teori hierarki norma hukum Stephen Bow Theory yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menekankan bahwa sistem hukum memiliki struktur yang hierarkis di mana setiap norma hukum tersebut harus bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Ustaz Redbah mengungkapkan bahwa kepastian hukum harus dipenuhi agar seseorang dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang arif terpelajar lagi bijaksana, serta insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ahmad Nazarullah selaku pembicara ketiga dari tim Husni Tamrin yang akan menjelaskan dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif dengan standing position kontra. Dengan tegas, lugas, dan jelas tidak menyepakati musi perdebatan kali ini, yakni pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Dewan Juri yang kami hormati, perlu diketahui bersama bahwa hak konstitusional merupakan sebagai hukum fundamental dan organik suatu entitas politik, baik itu bangsa dan negara, serta menjamin hak-hak sipil individu beserta kebebasan sipilnya. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional mencakup jaminan terhadap hak-hak fundamental yang diatur oleh konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang kami hormati, salah satu pertimbangan yang diungkapkan oleh Bivitri Suwanti, seorang pengajar sekolah tinggi hukum Indonesia, mengatakan bahwa perbedaan agama tidak dianggap sebagai hambatan untuk mengesahkan perkawinan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan. Dewan Juri yang kami hormati, perlu diketahui bersama bahwa hal tersebut juga merujuk pada pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta didasarkan pada aspek kebebasan untuk memeluk keyakinan sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan kebebasan beragama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dewan Juri yang kami hormati, perlu diketahui bersama bahwa SEMA yang dikeluarkan seakan perkawinan beda agama telah ada aturan yang jelas, padahal hal tersebut tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perlu diketahui bersama Dewan Juri yang kami hormati bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah bertolak belakang dengan pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada dasarnya aturan tersebut disusun dengan tujuan untuk melindungi, mengakui, serta menetapkan status hukum bagi individu terkait kependudukan warga negara Indonesia. Perlu diketahui bersama bahwa telah banyak jurisprudensi terkait dengan pemberian izin permohonan perkawinan beda agama, yang mana hakim memiliki kewenangan untuk menjalankan proses peradilan dalam menegakkan hukum dan juga keadilan.
Perlu diketahui bersama Dewan Juri yang kami hormati bahwa tindakan pencatatan perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek yang terlibat dalam ikatan perkawinan. Apabila tidak dicatatkan perkawinan, maka memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi istri dan keturunan yang dilahirkan. Dewan Juri yang kami hormati, menurut seorang ulama tafsir Indonesia, Muhammad Quraisyihab, yang mengemukakan bahwa pernikahan yang tidak tercatat merupakan tindakan pelecehan terhadap perempuan, karena tindakan tersebut mencabut hak-haknya dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama merugikan perempuan. Pencatatan perkawinan merupakan upaya hukum yang sangat mendesak saat ini. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus pelantaran anak dan istri, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kawin kontrak, dan salah satu penyebabnya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Dewan Juri yang kami hormati, SEMA nomor 2 tahun 2023 juga perlu ditinjau berdasarkan perspektif asas kepastian hukum. Dipilihnya asas kepastian hukum karena dikembalikan kepada 3 nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Apabila terjadi tumpang tindih di antara ketiga hal tersebut, maka yang didahulukan adalah kepastian hukumnya. Perlu diketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, SEMA nomor 2 tahun 2023 yang berisi larangan terhadap pengadilan dalam pemberian izin permohonan pencatatan perkawinan antar agama merupakan suatu bentuk diskriminatif yang berlawanan dengan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang berisi jaminan perlindungan terhadap hak dan kebebasan dasar setiap orang tanpa adanya suatu bentuk diskriminasi apapun. Dewan Juri yang kami hormati, salah satu prinsip utama hak asasi manusia yaitu prinsip non-diskriminasi. Artinya, setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa harus memandang agama, kepercayaan, suku, maupun budayanya. Kepastian hukum diperlukan sebelum undang-undang perlakuan sama untuk memenuhi prinsip non-diskriminasi. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan konklusi dan solusi. Agama merupakan pilihan personal yang tidak boleh dipaksakan oleh suatu negara. Setiap orang berhak menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing, termasuk dalam konteks perkawinan. Dalam hal ini, negara seharusnya tidak mencampuri urusan personal, termasuk pilihan pasangan yang berbeda agama, karena bisa dianggap menghalangi kebebasan beragama. Negara Indonesia perlu mengakui dan memberikan perlindungan bagi perkawinan beda agama. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamandemen atau merevisi undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, agar mencakup pengaturan yang adil dan inklusif bagi pasangan yang beda agama. Dalam konteks hak asasi manusia, semua orang memiliki hak untuk menikah tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, atau ras. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mengadvokasi kesetaraan hak bagi pasangan beda agama. Sampai dengan akhir argumentasi Dewan Juri yang kami hormati, sekali lagi kami menegaskan bahwa kami sangat menolak mosi perdebatan kali ini dan menyetujui pernikahan beda agama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.